ابتلانا بالخير والشر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته أجمعين. أما بعد. Para pimpinan dan jajaran dan semua sahabat-sahabat, mungkin sebagian ada pasangan yang hadir, tapi juga ada yang perempuan pegawai, tapi suaminya nggak datang, suaminya juga kerja. Segala puji diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua gerak-gerik di alam semesta, semuanya selalu dipantau dan tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlahir di negeri ini kalau Allah tidak izin tidak jadi. Tapi biasa rumput tetangga lebih hijau. Padahal kalau tinggal di tetangga belum juga seenak di sini. Bagi saya salah satu nikmat besar di negeri ini kebebasan beragama, wabil khusus agama kita. Saya sudah keliling se-Indonesia, paling cuma beberapa pulau yang banyak penduduknya tentunya. Hampir semuanya mengatakan ketika saya tanya, di sini buat pengajian, di dalam pemerintah enggak. Setiap kantor ada masjidnya. Ada masjidnya. Kata orang Eropa itu maju. Maju apa ya? Maju mungkin dulu. Sekarang sudah pindah kemajuannya ke Asia Timur. Korea, Jepang pun sudah mulai terus. Prancis misalnya, saya 2 kali dakwah ke sana. Kita pakai kopiah begini, kalau bukan di hari itu, di masalah. Ibu-ibu nggak bisa pakai jilbab. Kerja nggak boleh ganti pakai turban. Ininya kelihatan seperti kerudung-kerudung ibu-ibu kita zaman tahun 80-an. Dulu begitu udah syar'i. Ini kan proses islamisasi. Proses islamisasi itu dulu, dulu perempuan kelihatan buah dada biasa. Masuklah para wali-wali Allah. Mereka kemudian tutupin dulu dadanya. Kalau lama-lama beliau punya istrinya yang dari negeri sana masih pakai jilbab. Yang dari sini cukup dikasih kerudung di atasnya. Bertahap sampai tahun 90-an ibu kalau pakai jilbab disebut kayak ninja. Saya masih ingat. Ya, ibu saya dulu tahun 90-an belum berjilbab. Ketika saya masuk sekolah agama, saya cuma ngomong, "Ma, kapan mau pakai jilbab?" Malu anaknya mau jadi ustaz tapi ibunya udah berjilbab. Saya nggak ada keras-keras, cuma gitu doang, nangis. Almarhumah nangis. Besok pasti pakai jilbab. Tapi sebelumnya, saya sempat agak kencang. Saya sempat ini. Dulu ibu saya suka merias, itu riasannya tersembunyi. Caranya nggak arif. Ternyata negeri kita dibentuk dengan kearifan luar biasa. Bahkan di Prancis itu tidak hanya Islam yang pakai salib, dilarang. Yang Yahudi pakai kupluk kecil itu, apa namanya? Semua simbol-simbol agama nggak boleh karena mereka punya simbol semboyan yang disebut apa istilah nasibin. Itu kalau bahas kita barangkali sekuler, pemisah agama dan Indonesia jauh-jauh, Arab, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, perempuannya nggak banyak yang berjilbab. Sekarang negeri yang paling banyak berjilbab itu negeri yang ada di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, paling banget. Dan ini salah satu nikmat dan barangkali ini cikal bakal kebangkitan Islam di negeri kita. Orang sudah biasa. Tapi nanti yang berseterusan sama muslim, ya,
Sesama muslim nanti berseteru, biar seru Pak, keliling sini Pak, biar energinya magnet yang dibuatnya mendekat. maju dia tolong silakan. Awak jangan ngalangin diri. Buat halal. Oh iya, sorry. Biasa. Inilah nikmat di negeri ini, alhamdulillah. Dan nikmat yang paling sering kita lupa, ini nikmat bernegara. Nikmat bernegara. Gak ada orang negara sebebas kita Pak hari ini. Komentarin presidennya, istri presidennya, bebas. Gak ada yang ditangkap. Ustadz dari 2016 sampai 2000 sekarang ini, kalau khutbah politik pemerintah nggak ada yang ditangkap kecuali dia menyerang simbol-simbol negara. Kalau itu udah kena. Tapi kalau Bapak jadi ustadz di negeri yang dekat kita, ya, yang seberang kita, nggak bisa. Saya baru masuk ke satu negara tetangga kita, nggak pernah bahas politik. Sebelum pandemi, apa kata beliau-beliau itu para pimpinan? Bu ya, kalau politik kami lebih ngerti dari Bu ya. Siapa yang bahas politik? Dia takut kalau ustadz dari Indonesia bakal bahas politik. Saya cuma jawab, saya bukan ahli politik, tapi saya penikmat politik, penikmat kebebasan. Nah ini nikmat. Maka siapa aja yang komentar, boleh-boleh aja. Komentar ini, komentar boleh-boleh. Nah, nikmat ini sering dilupakan orang. Nikmat bebas berbicara, tetap aja dikatakan tidak bebas. Ada yang masih gak syukur, makanya Allah tidak tambah kebahagiaannya. Jadi praktek ayat la in syakartum itu kita nggak ada. Ayatnya sering dibaca sama khotib, sampai yang nggak sholat Jumat pun hafal ayatnya. Jika kamu bersyukur itu bukan ngomong alhamdulillah. Syukur itu bahasa Arab artinya menyadari besarnya pemberian Allah yang Maha Memberi. Itu yang disebut syukur. Orang-orang yang sadar diberi itu gak banyak. Dia sadarnya kalau apa? Kalau sudah ada masalah baru sadar. Benar ya? Makanya kita dikasih masalah terus sadar. Jika kita tidak sadar di saat nikmat itu ada, tunggu, Allah akan tegur di saat nikmat itu tiada. Surya hancur, itu cuma karena gorengan. Presidennya dituduh Syiah, padahal bukan. Saya tahu persis karena guru-guru saya dari sana. Guru saya tanya, emang betul presidennya Syiah? Enggak, istrinya Sunni, jenderal-jenderalnya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi kakek moyangnya betul Syiah Nusairiyah. Terus kenapa kemudian itu Syiah? Itulah gorengan politik. Karena negara yang menyelenggarakan sepak bola ini apa namanya? Qatar ini main mata dengan Turki. Kata beliau, ini beliau saya nukil aja. Untuk urusan perminyakan harus melewati Suriah, tapi orang Suriah nggak mau eksploitasi bidang alamnya, maka dibuatlah, digorenglah. Dan gorengan paling indah untuk Islam, gorengan aliran, gorengan paham, paling gampang. Cukup digoreng dengan kalimat pemimpinmu Syiah. Syiah itu oleh ulama ahlu sunnah itu dibagi tiga. Ada Syiah Rafidhah, itu menyimpang. Ada Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini Syiah yang sudah menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Nusairiyah yang dulu kakeknya siapa? Bashar Asad, itu benar dia meyakini reinkarnasi. Itu masuknya ulama kita masih berdebat, masih yang pertama apa yang kedua.
Ada Syiah yang ketiga, Syiah yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat ke Ahlus Sunnah dan mereka tidak sesat seperti yang pertama dan yang kedua. Itu fatwa daripada seorang syekh di Saudi. Saya nggak usah sebut namanya. Dulu dia mau fatwakan semua Syiah sesat dan kafir, lalu disurati oleh ulama Syiah dari Yaman dan kemudian dia revisi. Ini ulama Ahlus Sunnah. Kita di negeri ini kan kebanyakan Ahlus Sunnah. Ya. Yang saya pelajari dan ajarkan selama ini juga Ahlus Sunnah. Gak jauh-jauh. Tapi kita ngomong ini dituduh Syiah juga. Karena kita bagi Syiah jadi tiga. Itu bukan bagian saya. MUI juga bagi tiga. Namun ada masyarakat didoktrin dengan selebaran. Dulu selebaran, sekarang masuk ke WA. Syiah kafir. Padahal yang kafir yang nomor 2, Gulat. Gulat itu artinya kelompok yang berlebihan terhadap keluarga Ahlul Bait. Mencinta Ahlul Bait wajib, berlebihan itu yang menyimpang. Ini digorenglah selama mulai dari tahun 2010 sampai puncaknya 2013. Ayah dari guru kami lagi ngajar Quran di bom di masjid. Kira-kira itu ajaran apa ya Pak? Ngebom orang lagi ngaji di masjid. Ada nggak ajaran Islam itu? Kata Nabi, umirtu al-uqatilan nas, ini Sahih Muslim. Umirtu al-uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Arba'in itu disebutkan hatta yashhadu la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Aku diperintahkan melawan orang-orang yang kafir, musyrik sampai mereka bersyahadat. Itu di zaman musim perang. Ketika mereka sudah mengatakan itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga. Ini guru kita, Syekh Al-Buti namanya, yang dibom, dia ahli syahadat, tapi dikafirkan cuma karena dia tidak menentang Asad. Bagi dia Asad tidak seperti yang dikabarkan. Gorengannya panjang. Tapi karena orang takfiriyah, kelompoknya mengkafirkan ini menguasai media, maka masyarakat awam pun sudah berani menguasai Ustaz. Ustaz mulai takut. Ustaz takut bela Syekh Al-Buti. Ya. Banyak kawan-kawan saya tidak berani dulu komentari. Diam aja, takut ditinggal jamaah. Berarti Ustaznya nggak mau berjuang. Jihad paling tinggi itu jihad mengeluarkan umat dari kejahilan kepada keilmuan. Kalau sudah kuat di sini, baru jihadnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sempurna jihad angkat senjata, itu baru benar. Kalau begini, bagi dia setiap orang pro kepada orang-orang yang dianggapnya kafir, kafir. Nah ini mau digoreng di Indonesia. Nah, yang saya dengar seperti itu. Ada orang salah paham menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Undang-undang dasar itu tandingan kitab suci. Ini nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah. Isu Sunni Syiah nggak kuat di sini. Maka yang paling kuat yang mau digoreng di negeri kita adalah mengkafirkan ideologi negara. Karena kalau dia ngerti sejarah, Pancasila itu yang buat wali-wali Allah, disetujui oleh di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu yang disetujui doang. Sejarahnya kita dengar dari kiai-kiai suku, ulama-ulama suku, masyayikh-masyayikh yang ahli sana yang mengerti sejarah, yang umurnya panjang. Itu kiai-kiai lintas pulau, mereka dulu bermusyawarah. Hasilnya dari poin pertama, ada yang tahu Piagam Jakarta yang pertama? Ketuhanan, menjalankan syariat Islam, pergi mulutnya. Ini lafaz beresiko, hatta sesama Muslim beresiko. Syariat itu ada 3 poin: al-Islam, ilmu fikih; al-iman, ilmu akidah; al-ihsan, ilmu qalbu. Ilmu fikih, sebagaimana hadis ada 6 kitab utama, bahkan 10 kitab utama imamnya di fikih.
ada 4 imam utama. Ini syariat mengikuti penafsiran imam yang mana? Kata kawan saya sekarang, langsung saja kepada Al-Quran. Maka bisa, di Quran nggak ada cara sholat. Coba cek, di Quran ada nggak cara sholat? Cara takbir nggak ada. Mesti pakai hadis. Di hadis tidak ada satupun hadis yang lengkap dari awal sampai akhir hadis bercerita tentang tata cara sholat. Mesti ada imam. Imam inilah yang dia mendapatkan guru dari gurunya, mengetahui cara sholat. Oleh karena itu, kita dalam sholat harinya nggak sedikit beda. Bismillah kita dijaharkan, mereka tidak dijaharkan. Kita kunut sebagian besar, mereka nggak kunut. Itu kenapa? Karena riwayat hadis yang dipakai oleh imam. Maka kalau kalimat kata syariat dipertahankan, nanti debat sama ahli. Lalu dikembalikanlah kepada ayat yang dianggap sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad. Itu Islami kan? Katakanlah bahwasanya Allah lah yang Maha Esa. Bahasa Indonesianya ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya Pak, yang mengajarkan Allah itu Esa, itu ajaran siapa? Nabi Muhammad? Benar? Agama sebelah cuma Yahudi atau Kristen Unitarian, Kristen yang mengajarkan satu Tuhan. Selebihnya tidak. Selebihnya masih ada dualisme, masih ada ideologi macam-macam. Berarti ini yang buat siapa? Orang yang ngerti sir kul huwallahu ahad. Nah, ini yang kemudian mau dibongkar. Tapi betul, Pancasila bukan Quran, sepakat kan? Pancasila bukan Quran. Tapi Pancasila diambil dari nilai Quran. Nah, ini yang saya syukuri di negeri kita. Dan barangkali satu-satunya negeri yang punya pilar 5 semuanya sesuai dengan Quran, itu negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya bersyukur atas nikmatul bilad, nikmat diberinya negara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak coba buka sesekali Google Map. Indonesia luasnya seluas Eropa, tapi bisa nyatu. Dan yang paling unik lagi, tidak disatukan dengan darat, justru terpisah oleh. Kalau mau kan satu pulau satu negara. Kata kemarin ada yang mau nyebrang dulu kan, katanya mau pindah negara. Salah, dia kalau mau buat negara sendiri, jangan ikut negara lain. Stres lagi. Ini kalau mau itu bisa buat negara sendiri. Tapi betapa hebatnya jihad ulama kita terbentuk. Negeri ini, negeri kita dulu yang bernama Nusantara, ini digabung. Cuma karena penjajahnya dulu lain-lain, Indonesia dijajah oleh Londo. Ya sampingnya Batam nih Inggris. Bayangkan coba, itu sama-sama Inggris sama Malaysia sudah pisah negara loh Pak. Ingat, sama Brunei Inggris juga sudah pisah negara. Kita alhamdulillah masih satu negara. Ya tapi itu hikmah bagi mereka sendiri. Mungkin ada sesuatu di negara Malaysia, di Singapura, Brunei, kita nggak mau campur tangan urusan negara mereka. Tapi bagi saya nikmat persatuan ini luar biasa. Saya ceramah udah lintas provinsi, alhamdulillah nggak ada satupun yang minta surat jalan menjadi ustaz, nggak ada. Karena alhamdulillah ini nikmat sekali. Ya. Kalau di beberapa wilayah di luar sana itu beda negara bagian, sudah beda sipil. Disyukurilah buat pengajian bebas, orang buat kaki lima juga bebas ya, kecuali di jalan-jalan yang berbahaya nanti satu PP dolar. Jadi Bapak Ibu Saudara sahabat-sahabat keluarga Allah, sekarang negeri kita walaupun Masya Allah di luar, tapi termasuk paling aman. Walaupun kemarin ada bomnya di mana? Di sini juga ada.
Bandung. Aduh, masya Allah. Masih ada orang mikir begitu. Masih ingat ISIS? ISIS. Ini kenapa saya ajak cerita ini? Saya lihat pada tegang-tegang. Kita ajak tegang sekalian. ISIS itu punya ideologi 20, ajaran nomor 10 dan 11 mengatakan negara yang tidak berhukum Allah, maka tentaranya, polisinya, pegawainya, pemimpinnya halal darahnya. Jangan heran kalau mereka kemudian menghalalkan darah pegawai itu. Jadi jangan main-main. Nikmat bernegara itu jangan main-main. Nabi Muhammad SAW bukan buat negara, tapi beliau membangun spiritual. Setelah beliau wafat, baru dibangun negara oleh sahabat, namanya khilafah. Maka khilafah bukan produk Nabi. Khilafah itu produk sahabat-sahabat pilihan Nabi. Ini banyak yang salah baca sejarah. Khilafah itu artinya pemerintahan menggantikan Nabi. Nabi itu namanya daulahnya daulah nabawiyah, negara ketuhanan kenabian, nggak bisa digantikan, Pak. Maka kita nggak akan bisa bangun negara seperti Nabi bangun. Yang bisa diganti cuma sahabat Nabi. Nah, kalau Nabi apa-apa langsung wahyu dari Allah. Nanti kalau kita mengangkat khalifah, emang khalifah dapat wahyu dari Allah? Kan enggak. Nah, Bapak Ibu saudara Allah, gak usah di sini lah. Ya. Ada yang sudah pernah tinggal di Saudi beberapa bulan, gak usah di sebulan ya. Gak usah sebulan ya, setengah bulan. Keliling di pengajian-pengajian Saudi. Gak boleh buat majelis taklim terbuka. Izinnya rumit. Apalagi buat maulid, ya salam. Udahlah ada bid'ah di Saudi, nggak dapat izin. Kita kalau di masjid ada orang ngumpul baca Quran bersama-sama, kita lihat di sana. Coba ada syekh semenjak tahun 80-an ngumpul dikakiin sama askar, nggak ada hormat. Kayaknya kalau mau tawif bawa jamaah pasti dia ke lantai atas yang kira-kira askar udah ada. Ngumpet. Nah, ada seniman negeri. Mesir, saya tunggu dulu ya. Mesir itu mengharamkan satu gerakan namanya Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kalau ketahuan ditangkap. Di Indonesia Hizbut Tahrir cuma dilarang, pelakunya nggak pernah ditangkap. Nikmat nggak tuh? Ikhwan Muslimin di Indonesia belum dilarang karena ideologinya sudah dijinakkan oleh beberapa aktivis politik partai. Maka aman dia. Kalau nggak beres sudah. Nikmat gitu. Nikmat Pak. Coba aku tinggal di Mesir. Di Mesir itu kuliah enak di sana. Kawan saya ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharapkan ziarah ke ulama. Pokoknya ada selfie, belakangnya ada spin. Tapi pulang-pulang katanya apa? Haram, nggak boleh. Tabarruk haram. Kemudian tabarruk Fir'aun boleh. Maka pulang-pulang sifat Fir'aun yang kali kita sama dia. Ya begitulah beragama. Udah serius? Dan nikmat ini akan lebih besar lagi kalau kita menyadari nikmat bekerja dan berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga segeralah ya. Kalau sudah berkeluarga, ya itu yang mau nampak tadi. Kalau pegawai bisa dilaporkan. Kalau saya bebas lah. Cuma istri saya nggak bebasin. Di Quran itu ayat yang paling favorit saya baca kalau subuh surat Al-Munafiqun. 3 ayat terakhirnya itu, ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mau jadi orang beruntung atau orang merugi? Kalau ditanya itu jawabnya apa? Beruntung. Sepakat? Untung yang kita bahas, yang kita pahami, pasti semuanya ujung-ujungnya duit. Ya, duit, kendaraan, rumah, tunjangan. Benar. Berarti untungnya kita masih bersifat materialisme. Berhasil orang Barat itu dengan materialisme. Orang Barat sekarang udah capek dengan filsafat materialisme. Mereka sudah mulai mencari sesuatu yang di balik materi. Sekarang itu apa aja ajaran-ajaran spiritual di timur itu dicari sama orang-orang Barat. Jangan heran, masuk ke istana-istana yang ada di Jawa, itu ada yang lagi main wayang, itu uang Londo, orang Belanda, cantik-cantik, rambutnya, hidungnya macam-macam, nggak kayak kita mancung ke belakang, main wayang. Ada yang baca manuskrip Jawa. Di India mereka ambil yoga, ke Cina mereka belajar Tai Chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur. Kok orang timur ini tenang, hidup santai, masa depan cerah. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja, sebandel-bandelnya pegawai sholatnya 5 waktu ya. Mau jamaah nggak jamaah urusan belakangan, yang penting sholatnya 5 waktu. Sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita ini terlalu berat, maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Coba dihitung, Pak. Sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujudnya bukan rakaatnya. Subuh 4, subuh 8. Itu Pak. 12. Tambah asar 18. Ya. Maghrib 6. Berapa tuh? Tambah Isya 3-4 kali kepala taruh di bawah. Ditambah witir 1, 2 rakaat berarti 3. Maka kepalanya aman dari stres, karena darahnya kembali seger. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala itu tenang, bukan lewat marah. Kan kita kalau naikin darah marah dulu. Disebut sama orang kita ini naik darah. Kau ini buat aku naik marah, ya gitu kan? Naik darah itu bahaya, bisa bikin gagal hidup. Nah, Imam Ghazali bahas itu. Sholatnya 5 waktu, khusyuk gak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat nggak boleh berjamaah sendiri-sendiri, itu urusan lain, itu urusan fikih. Yang penting kepalanya sudah diatuk-atukin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli Tai Chi, dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakan itu ngantungin kepala ke bawah, tapi pelan-pelan. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini, darah nggak kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim nggak perlu latihan aneh-aneh gitu. Nah, kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou. Benar bacanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Sinsei, mau diajarkan cara terapi mandiri. Mirip-mirip dengan yoga, mungkin reiki atau apa, saya nggak tahu. Tapi orang itu melihat, sensei melihat, kamu muslimah ya? Iya sensei. Kamu gak usah pakai ilmu saya. Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini. Tahu-tahu dia ikut aliran ini, udah kemacam-macam ikut aliran. Untung gak kena aliran istri Pak. Masih hidup alhamdulillah. Udah macam-macam aliran, sampai pusing dia beragama. Tersesatlah, ikut majelis zikir kita. Tersesat di jalan yang
benar insya Allah. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya dan merasakan nikmatnya bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh sensei saya. Alhamdulillah Rabbil. Ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? Dua hal. Amwalukum wala auladukum. Harta dulu. Harta itu kenapa Quran tidak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara inti-inti. Orang bekerja intinya nyari apa? Uang. Ini bukan hanya untuk berapa, untuk saya dulu. Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus. Fulus paling inti. Nanti baru prestis, kan prestis apa bahasa Indonesia? Gitu dalam yang sahih. Makanah dalam bahasa Arabnya posisi. Coba bapak ini sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ aja. Ya, merasa berjasa, nyesel Pak. Ada orang baru datang, naik, kita sudah lama di situ aja. Kalau jiwanya berontak dikit langsung gak bahagia. Makanya di Quran dikatakan tenang, nggak usah pikirkan masalah itu. Yang penting amwal. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen. Alhamdulillah masih sempat ngajar lah 2 hari sepekan. Itu full, nggak kalau keluar. Makanya nggak bisa rela 1 minggu full itu nggak mungkin. Tetap kita nggak boleh kemudian lalai dengan amwal ini. Kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi. Yang disebut honor, tanya sama imam kita ya. Itu berat sekali. Ujiannya pegawai sudah jelas tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 25 tanggal 1. 28. Wah, aneh lagi. Orang bisa 25 di 28. Kalau ustadz, mu'alim, ujiannya ujian ketulusan. Hanya sama kiai benar kiai. Ini berdua akan lebih paham lah daripada saya. Apalagi Korea kita, ya. Khataman yang terbayang amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah. Tipis-tipis. Bapak ini kerja ria itu aman, tapi kalau kami ria, kami dapat celaka. Bapak ini kerja memang cari duit, tapi kalau kami ngajar cari duit, itu dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang kayak kami ini nggak boleh sedikit terbersih masalah fulus, karena selalu ngomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairul raziqin. Itu ayat yang dibaca tadi, yang di sisi Allah lebih mulia. Dan Allah sudah jamin rezeki kamu, itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara, tapi siapa? Allah. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo urusan dunia. Ikuti sunnatullah. Kapan seseorang bekerja nggak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Bapak mulai tersinggung untuk kerja, mending berhenti aja kerjanya. Cari kerja lain, nggak akan bahagia, pensiun dini aja. Kalau sudah merasa berjasa, terus jasanya diambil orang, merasa sudah mencapai sesuatu, tapi pencapaiannya ditilep orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih, buat kerjaan sendiri aja. Ada kawan saya buat tinggal sendiri sekarang. Atasan dia dulu, sekarang jadi bawahannya. Ada juga yang begitu ya. Cuma siapa yang berani ngambil risiko begitu? Tiap hari di teror sama KPK.
Allahumma sholli ala sayyidina. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan cuan, dan juga anak-anakmu. Kalau anak berarti ada mamanya. Ada. Kalau bagi perempuan ada bapaknya. Dari apa? An dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman, siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat 1, 2, 3 itu ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu, faulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan, yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wiridan itu dari sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti lilin nerangi orang dirinya terbakar, rugi. Bapak kerja cari dunia, udahlah nggak ahli agama, ya, kerjanya melupakan dari Allah, ini rugi 2 kali. Tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, kan teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya 1, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah untuk keluarga ibadahnya? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah kan? Ya, jadi istri-istri, bapak ibu-ibu, suaminya lagi ibadah. Tapi saya tanya balik, Pak, ini pertanyaan lanjutan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah kan? Berani nggak korupsi 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Berani sholat subuh sendiri nggak ada yang dengar, nggak usah baca Fatihah aja langsung aja. Ya. Bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak berani korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, nggak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasa lah dipandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV, Pak. Waduh, ngeri juga ya. Enakan jadi ustaz begini ya. Ngajar di kelas, ngajar di kampus, nggak perlu ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Kalau canda pun sekarang nggak boleh begitu parah. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam sekarang, karena ternyata ada yang rekam. Kita buka lebih dalam, dia marah. Kamu kok buka yang begitu di hadapan orang awam? Saya buka dikit-dikit, orang awam yang protes. Ustaz, kok ngaji gitu mulu? Serba salah. Ya udah, gini kata batin, istafti qalbak, kata Nabi, tanya batinmu, tanya qalbumu. Maka kadang saya nggak dengerin lagi mau orang bilang salah, benar, teman-teman qalbu saya meridhoinya, berarti Allah ridho, karena Allah memandang ke dalam qalbu. Nah, coba praktekkan itu, Pak. Istafti qalbak, kan nggak ada di Quran kerja dari jam 8 sampai jam, nggak ada kan? Di Quran itu cuma dikatakan orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ada jalur menjadi takwa tanpa perlu wiridan, nggak perlu baca wirid panjang. Kalau kiai-kiai ini kan wiridannya khataman Quran, baru jadi muttaqin. Kalau bapak ini tidak, bekerjanya wiridnya namanya al-adl.
keadilan, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu wiridnya para pemimpin, para pegawai, para pekerja. Mampu mewiridkan ini, jadi wali Allah meskipun tidak berserban, jadi kekasih Allah meskipun tidak sarungan, ya? Jadi orang yang dipandang itu Allah SWT ada di kalbunya, meskipun dia nggak pakai ya, sorban, pakai rida, pakai gaya-gaya orang soleh. Kesolehan hati dia ada di kalbu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju Allah itu banyak. Sebanyak nafas manusia, maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi, karena urat nadi, pembuluh darah, masih bisa dialiri syaitan. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Kalau kita cuma mengutamakan fisik ini, ibadah fisik yang kemudian disebut dengan kata nadi di situ, itu masih bisa kesusupan, masih bisa kesusupan syaitan. Nah, apabila kita semangat, ini bagian akhir yang mau sampaikan, kita semangat bekerja, kalau ada pimpinan di ruangan itu, benar nggak? Ini bapak-bapak ini, ibu-ibu, pimpinan kita sengaja lewat di samping kita. Ini ruangan kita nih, ada komputer segala macam. Pura-pura sibuk kan? Pegang keyboard. Padahal yang ketik itu ada ABCD, nggak jelas. Itu kalau dibuka ternyata ada Facebook, Instagram baru ditutup. Jadi serba buka. Karena pimpinan datang seakan-akan dia lagi sibuk bekerja. Atau program telepon. Yang ini sudah seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin. Apabila kita semangat bekerja, hati bekerja karena ingin dilihat oleh pemimpin, saya mau tanya, Allah pernahkah luput dari memperhatikan kita? Maka seharusnya setiap hari kita ingin bekerja maksimal karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya semua orang begini, tidak ada orang korupsi. Tapi biasalah, ideologi itu cuma jadi ide, ya, belum jadi praktek. Maka dulu orang bekerja nggak pakai CCTV, suka-suka. Ya, pernah nggak dicuekin di buat paspor, buat KTP, pernah nggak dicuekin sama pegawai? Pernah ya? Dia nggak tahu bapak ini juga pegawai ya. Ya. Karena pakai baju biasa. Dia nggak tahu, dalam hati kita. Sekarang sudah ada CCTV. Sumringah sekarang. Dulu saya kalau ngurus apa, itu berkas kita dilempar. Kalau sekarang doang, ada yang lihat, ada yang merhatiin. Itu disebut babul jalan, bab jalan, bab mengenai Allah itu maha haibah, maha menakutkan. Jadi kalau diperhatikan oleh Allah yang maha kuasa, kita kemudian ketakutan, akhirnya pekerjaannya dibaguskan. Tapi bekerja dengan begini penuh dengan ketakutan. Saya mengajak ke bab yang kedua, babul jamal. Bekerja karena bukan atas rasa takut, tapi atas rasa cinta. Jamal itu keindahan Allah SWT yang memandang dengan cinta. Kalau orang bekerja dengan cinta, kerjaan berlebihan nggak nuntut tunjangan nambah. Ya. Ya. Tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut, dia kalau kita sampai malam itu lembur ya. Lembur sedikit ngomong ini, aku lembur nggak minta tunjangan, disebut-sebut walaupun lemburnya cuma sekali setahun. Kalau di sini kayaknya lemburnya sering ya, lembur kuning. Bapak Ibu yang karena Allah, inilah puncak seseorang beribadah. Kalau mau bahagia, pakailah bab ihsan, pakai bab al-jamal.
al-iman beribadah dengan rasa cinta karena dipandang oleh Allah yang Maha mencintai. Inilah yang kemudian kita lakukan berangkat pagi, pulang sore, capek, tapi karena sayang dengan keluarga, sayang dengan anak istri, kita mau berlelah. Cobalah bekerja, cintai negeri ini, cintai kantor kita, cintai kawan-kawan kita semua. Maka kalau ada masalah kita nggak cari kami kita hadapi bersama-sama. Kalau ada urusan kita selesai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga untuk yang di rumah. Nggak usah juga curiga sama bapak-bapak ini. Itu ada waktu lagi itu aneh-aneh ya. Doain, kata kawan saya, kalau Allah berfirman, Ana nazalna abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka ada hadis orang bekerja. Ini hadisnya nggak sahih Pak, tapi benar. Aku berdasarkan persangkaan pasanganku. Nah, jadi ibu-ibu jangan bersuuzon dengan pasangan, doain yang baik. Kita nggak akan sanggup menjaga pasangan, yang menjaganya Allah. Maka titipkan pasangan kepada Allah. Pasangan bukan milik kita, dia milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka jangan pernah berpikir menguasai kekasih. Itu ego namanya. Doain dia, fatihain dia, sholawatin dia. Karena doa, fatihah dan sholawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, Fatihah, salawat. Fatihah, salawat. Kalau perlu masuk kantor baca Fatihah. Bid'ah enggak? Kata Nabi, afdhalul doa alhamdulillah. Doa terindah itu baca surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu bahasa hadis. Surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada pemimpin pagi-pagi mulai doa, jemaah. Mari kita mulai kerja ini. Dimulai Pak. Ada nggak? Bersama-sama Pak. Di Jawa sudah begitu. Orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara. Bapak Ibu, apapun agamanya, mari kita berdoa. Kalau kebanyakan Muslim, pakai Muslim. Ya, mari kita mulai pagi ini dengan memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluarga kita. Berdoa dalam ajaran masing-masing, misalnya gitu. Dan kalau yang Muslim, masalah jangan kita mayoritas. Tidak apa-apa. Al-Fatihah. Insya Allah diberkahi tempatnya. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga keluarganya mendorong, mendekatkan kita kepada Amin Rabbal Alamin. Wassalamualaikum. Jadi ada cukup? Ya, Pak Irawan. Silakan.